Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyyatil Islam, tahiyyatan mubarakatan min indillahi ala wahiyya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa'arifu nafsi, ismi Fitriyanisa Syafiqah wa ana at-talibah minal jami'ah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Bantan. Wal'an sya'asyralakum alil maudu' pandangan ilmiah dan filosofis manusia. Yang pertama yaitu ada pandangan ilmiah tentang manusia. Pandangan ilmiah tentang manusia adalah salah satu pendekatan untuk yang pertama memahami perilaku, yang kedua perkembangan, dan yang ketiga interaksi sosial manusia. Dan dalam pandangan ilmiah tentang manusia terbagi menjadi 4 pandangan. Yang pertama, pandangan antropologi, yang kedua, sosiologi, yang ketiga, psikologi, dan yang keempat, ekonomika. Pada pembahasan yang pertama yaitu ada antropologi. Antropologi berasal dari bahasa Yunani, itu diambil dari kata anthropos yang artinya manusia dan logos yang artinya ilmu. Secara harfiahnya, antropologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang manusia, yaitu dari segi bentuk fisik dan kebudayaannya. Terdapat 3 contoh antropologi. Yang pertama, kebiasaan manusia. Setiap manusia tentu memiliki kebiasaan yang berbeda-beda. Misal, dari cara pola makan antara negara Indonesia dengan negara luar. Tentu negara luar lebih terbiasa makan menggunakan sumpit, berbeda halnya dengan negara Indonesia. Yang kedua yaitu asal-usul bahasa. Antropologi tidak hanya membahas tentang manusia saja, akan tetapi antropologi pun membahas tentang asal-usul bahasa suatu daerah. Misalnya, asal-usul bahasa Indonesia. Yang ketiga yaitu pengelompokan ras. Memahami terkait pengelompokan ras itu didasarkan pada bentuk fisik, misalnya dari warna kulit, bentuk mata, dan bentuk rambut. Selanjutnya yaitu ruang lingkup antropologi. Ruang lingkup antropologi terbagi menjadi 2. Yang pertama, antropologi fisik. Antropologi fisik adalah bagian dari ilmu antropologi yang mempelajari tentang sejarah terjadinya bentuk aneka ragam warna kulit manusia yang dipandang dari sudut ciri-ciri tubuhnya. Yang kedua, yaitu antropologi budaya. Antropologi budaya merupakan cabang ilmu dari antropologi. Antropologi sendiri merupakan cabang dari ilmu sosial yang belajar lebih jauh tentang sosial serta budaya suatu golongan masyarakat. Dalam antropologi budaya terdapat 3 wujud kebudayaan. Yang pertama, ideas, yang kedua, activities, dan yang ketiga ada artifact. Yang kedua yaitu sosiologi. Sosiologi merupakan ilmu sosial yang mempelajari tentang masyarakat.
Ilmu sosiologi pertama kali dicetuskan oleh seorang filsuf yang bernama Auguste Comte. Menurut Auguste Comte sendiri, sosiologi adalah suatu disiplin ilmu yang bersifat positif, yaitu mempelajari gejala-gejala dalam masyarakat yang didasarkan pada pandangan secara rasional dan ilmiah. Yang ketiga yaitu psikologi. Psikologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang jiwa, baik dari gejala-gejalanya, prosesnya, dan latar belakangnya. Sebagai subdisiplin ilmu antropologi, psikologi menjembatani kepribadian individu dengan kebudayaan yang melingkupi lingkungan hidup masyarakat. Dan yang keempat yaitu ekonomika. Cabang dari ilmu sosial ini memberikan pengaruh yang sangat kuat dalam masyarakat, yaitu dalam melakukan kegiatan ekonomi seperti produksi, distribusi, konsumsi barang dan jasa, serta manajemen pendapatan. Selanjutnya yaitu dasar pandangan filosofis tentang manusia. Dasar pandangan filosofis tentang manusia yang pertama yaitu manusia mempunyai kewajiban dan tanggung jawab. Yang kedua, manusia mampu menghadapi setiap permasalahan kehidupan. Selanjutnya yaitu terdapat dua pandangan filosofis. Yang pertama yaitu dari pandangan filsafat umum atau murni, dan yang kedua yaitu dari pandangan filsafat antropologis. Filsafat adalah studi tentang kebenaran alam semesta dan isinya. Nah, objek filsafat adalah pertanyaan umum yang bersifat terbuka, yaitu pertanyaan yang tidak pernah selesai dijawab sepanjang hidup manusia. Berdasarkan telaah filosofis, terdapat 4 karakteristik filsafat. Yang pertama yaitu ada kritis, yang kedua spekulatif, yang ketiga fenomenologis, dan yang keempat yaitu normatif. Yang kedua yaitu filsafat antropologi. Filsafat antropologi adalah cabang filsafat yang menyelidiki hakikat manusia secara keseluruhan atau manusia seutuhnya. Nah, tujuan dari filsafat antropologi ini yaitu mencerminkan dirinya menjadi seorang pribadi. Nah, objek dari filsafat antropologi ini yaitu hubungan antara manusia dengan alam, manusia dengan manusia, dan manusia dengan Tuhan. Aktafi bihadzal qadar, syukran ala istimaikum wa intibaikum wa musyarakatikum. Cukup sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.